Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran ke-6 dengan muatan SBDP, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Nah, di hadapan kalian, Siti dan teman-temannya berkumpul di sebuah pendopo yang cukup besar. Letaknya di tengah kota. Ternyata pendopo itu bagian dari bangunan yang ada di sekitar sekolah seni. Di pendopo banyak orang yang berlatih tari. Nah, mereka juga di situ sering berlatih menari. Dalam sebuah tarian, untuk mempercantik tarian tersebut harus ada pola lantainya. Nah, tari kelompok itu membutuhkan pola lantai agar antara penari yang satu dengan penari yang lainnya tidak bersinggungan atau tidak saling bertabrakan. Pola lantai akan menciptakan kekompakan antar penari. Pola lantai ini dibagi menjadi 3. Kemarin sudah kita pelajari, kita akan ulas kembali. Nah, ada pola lantai vertikal atau lurus, kemudian ada pola lantai diagonal, dan ada pola lantai garis melengkung. Nah, sekarang Ibu akan perlihatkan contoh tarian yang menggunakan pola-pola lantai. Ini yang pertama, pola lantai vertikal. Contoh tariannya ada tari saman dari Aceh dan ada tari perang dari Nusa Tenggara Timur. Nah, pola lantai vertikal ini bentuknya seperti ini. Jadi lurus bentuk tariannya, ya, bentuk pola lantainya lurus. Nah, seperti kalian lihat, tari saman ini bentuknya lurus seperti ini dan tari perang juga bentuknya lurus seperti ini. Jadi seperti ini pola lantai vertikal. Kemudian pola lantai diagonal. Nah, tarian yang menggunakan pola lantai diagonal ada tari sekapur siri dari Jambi dan contohnya lagi tari pendet dari Bali. Nah, pola lantai diagonal ini bentuknya seperti ini, ya. Kemudian selanjutnya ada pola lantai melengkung. Nah, tarian yang menggunakan pola lantai melengkung, contohnya tari kecak dari Bali. Ya, kemudian ada tari legong juga dari Bali. Nah, pola lantai melengkung ini bentuknya bisa bulat lingkaran seperti ini atau bisa setengah lingkaran melengkung. Bisa kalian lihat di sini, tari kecak ini bentuknya melingkar. Ya, dan tari legong ini bentuknya seperti setengah lingkaran. Maka ini disebut pola lantai melengkung. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses? Semua orang tentu ingin menjadi orang yang sukses. Nah, kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses, kamu harus memiliki sikap tanggung jawab. Jadi, sikap tanggung jawab itu sangat penting. Nah, sikap tanggung jawab ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, contoh sikap tanggung jawab di lingkungan keluarga adalah misalnya kamu merapikan tempat tidur, kamu mencuci piring setelah makan, dan kamu membantu membersihkan rumah. Ini adalah contoh sikap tanggung jawabmu di keluarga. Masih banyak lagi contoh sikap tanggung jawab yang ada di keluarga. Kemudian, tanggung jawab di lingkungan sekolah. Apa saja contohnya? Misalnya, kamu melaksanakan piket, kamu mengikuti upacara bendera, kamu menjaga ketertiban di kelas selama proses pembelajaran, dan masih banyak lagi yang lain. Dan ada sikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Contohnya, kamu misalkan ada kegiatan ronda malam, maka yang kebagian jadwal itu melakukan ronda malam.
Kemudian mengikuti kerja bakti, kemudian tanggung jawab di masyarakat juga contohnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, selalu menjaga kebersihan, dan masih banyak lagi sikap tanggung jawab yang lainnya. Seseorang yang bertanggung jawab akan melaksanakan tugas tanpa harus diingatkan. Jadi, tugas harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sikap tanggung jawab akan membuat diri kita dihargai oleh orang lain. Kita juga dipercaya oleh orang lain dan dapat mendorong diri kita untuk mencapai kesuksesan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pantun. Berpantun itu selain dapat dilakukan sendiri, itu juga bisa dilakukan secara berpasangan. Nah, biasanya kegiatan pantun yang berpasangan ini adalah kegiatan saling berbalas pantun. Jadi, kegiatan saling menjawab pantun. Itu disebut sebagai berbalas pantun. Kegiatan berbalas pantun ini dapat dilakukan jika tema pantunnya sama. Misalnya, jika pantun jenaka, maka berbalas pantunnya juga dengan pantun jenaka. Kalau pantun teka-teki, maka berbalas pantunnya nanti dengan jawaban teka-tekinya atau dengan pantun teka-teki juga. Kalau pantun nasihat, maka berbalas pantunnya juga nasihat. Kenapa seperti itu? Agar bagus pantun yang saling berbalas tersebut, ya. Jadi, kegiatan berpantun berpasangan itu disebut dengan berbalas pantun. Nah, sekarang lihat di depan kalian, mereka akan saling berbalas pantun. Si Dayu menari-nari, jangan lupa pakai selendang. Wajah dia berseri-seri karena kamu selalu berdendang. Nah, kemudian temannya menjawab, Bu Ratna pergi belanja, ke pasar beli kain katun. Siti selalu bisa saja menyapu sambil berpantun. Nah, ini adalah contoh berbalas pantun. Ada dua orang, yang satu orang pertama berpantun, kemudian dijawab oleh temannya. Itu yang disebut sebagai berbalas pantun. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.